apa perlu kita lakukan ligasi lagi atau mungkin di tempat-tempat tertentu selain kita melakukan koagulasi lebih baik kalau kemudian kita backup dengan ligasi juga gitu. Terima kasih. Masing-masing alat kan beda-beda. Sampai bubble-nya hilang. Kalau kita misalkan bubble-nya belum hilang, berarti dia belum selesai. Nah, beberapa alat sampai dia ada bunyi gitu ya. Tapi kalau dia digas terus sih sebetulnya dia udah jelas dia cuma ada dua pilihannya, 1 atau 2 kali. Karena syekur dia kalau 2 kali gitu kan. Kalau kita nggak yakin 2 kali. Dan hampir semua sih sebetulnya dia 1,5 cm, nggak boleh lebih. Kalau lebih dari 1 pasti nggak bisa. Jadi tergantung. Kita lihat bandnya. Kalau bandnya luas kita ambil 1 cm, apalagi kita 2 kali harusnya aman. Tapi kalau kita ambil gelondongan pasti nggak bisa. Yang paling sulit itu kan penanya. Nah, pena itu paling sulit. Perdarahan itu kadang-kadang tuh bukan pada waktu itu. Kalau sering itu masalahnya di gas itu masalahnya yang saya alami itu kalau setelah tindakan di satu tempat kita masih ngulang di situ, kita kotak-katik, kita kotel-kotel, nah itu biasanya dia akan dia nggak kuat, tidak sekuat kalau kita jahitan. Tapi intinya sih memang betul kalau misalkan alat itu sudah diulang berkali-kali, kita hati-hati aja. Tapi yang saya jelaskan tadi, sepanjang ini pengalaman pribadi itu selain pundak bulu pelvikum dan puncak vagina aman. Arteri uterina itu sebetulnya aman karena dia arteri aman. Jadi kita pakai bipolar aja cukup gitu. Ya, nggak usah pakai ligasur yang lebih baik gitu ya. Aman, cukup aman. Jadi kalau kita memang misalkan nggak pede, ya udah yang penting pundak bulu pelvikumnya aja sama puncak vaginanya aja kita jahit. Jadi cuma di tempat di 4 tempat itu udah cukup gitu. Iya, kalau kita misalnya nggak mau jahit vagina, tapi kalau mau jahit vagina tinggal pilih aja. Tapi kalau saya pasti pilih jahit vagina kan cuma 3 jahitan. Udah biasa kok saya cuma 3 tempat kok. Iya, jahitan. Jadi nggak lebih, kalau lebih nggak ada gunanya. Jadi kan udah saya hitung, saya jahit vagina itu 10 jahitan dengan 3 jahitan sama aja hasilnya. Gak ada beda gitu. Jadi untuk apa gitu? Jadi saya jahit banyak-banyak. Jadi seperti itu. Tapi kalau saya jahit misalkan, saya nggak jahit vagina, saya lakukan periodisasi, waktunya lebih lama. Waktunya lebih lama juga tidak lebih efektif. Walaupun ada orang yang memang tidak menjadi itu. Zaman dulu kan jahit juru-juru puncak vaginanya, kemudian diperiodisasi ya. Ya, nggak ada gunanya. Jadi makanya kalau saya simplify-nya di situ, saya jahit puncak vagina 3, yang bulu-bulu 1. Kemudian kalau ligasur saya nggak pernah jahit lagi, saya langsung ikat aja gitu. Jadi waktu saya hemat pada saat mau nusuk benang, dan saya hampir tidak pernah ada tanya dengan Agus waktu saya ikut operasi, kok dia nggak transfik untuk Irawan nih? Karena saya operasi nggak ada yang transfik saya gitu. Saya jahitnya nggak ada yang transfik gitu. Jadi transfik itu udah saya tinggalkan. Udah saya tahu nggak ada bedanya antara transfik dengan tidak. Yang penting notainya bagus. Jadi intinya bukan di transfik, intinya di notaing. Jadi makanya transfik itu tapi notaingnya malah jadi nggak bagus, malah nggak bisa. Jadi intinya di notaing. Jadi makanya udah semua itu udah, karena dengan beberapa kali udah kita coba, ternyata kebiasaan lama itu harus kita rubah. Kan kita operasi karena kebiasaan dari nenek moyang kita gitu. Yang dahulu kalau dahulu kita maksudnya kan. Padahal sebetulnya setelah kita lihat ada beberapa hal yang mesti kita rubah gitu seperti itu. Jadi tidak ada transfik. Karena saya itu kan itu bahkan tidak jahit. Kalau udah digasur, masa saya langsung ikat aja gitu seperti itu. Nah, kecuali di uterina ya, kalau oparika impura itu langsung diikat aja kan. Tapi kalau rotundum rasanya udah 15 tahun saya nggak pernah lagi jahit di rotundum, apalagi jahit sebelah situ, jahit sebelah sini lagi rotundum gitu kan. Udah 15 tahun saya nggak pernah jahit ngikat ke dalam rotundum, langsung aja koagulasi pakai
kecil gitu ya, seperti itu. Jadi kalau kita tahu seperti itu ya intinya operasi sih. Cuman masih hati-hati juga. Jadi begini. Jadi kalau operasi histerektomi pada yang kita bicarakan tadi pagi pada section cesarean, saya selalu concern dengan pedikel. Pedikelnya harus selalu lebih dari 1 cm, lebih dari setengah cm gitu mas saya itu. Nggak pernah. Jadi saya itu cuma dua hal, pedikel yang masih baik, netaying masih bagus. Nah itu saya abaikan. Mau teknik jahitan seperti apa maksudnya? Karena saya tidak menurut saya tidak secure kalau pedikelnya kecil, karena lama bisa lepas. Sepanjang dua itu baik, kita pedikelnya kita anggap cukup. Kalau jaringannya misalkan besar, tebal, pedikel juga masih besar gitu. Jangan pedikelnya kecil, nggak boleh. Pedikel itu penting. Kedua netaying, karena kematian pasien itu karena kegagalan di netaying, bukan kegagalan dimotong, bukan kegagalan dijahit, netaying aja. Jadi boleh kalau tahu-tahu pasien perdarahan ulang, kita mesti laparotomi, pasti gagalnya di netaying, ya, seperti itu. Itu aja gitu. Terima kasih dok. Dokter Patius mungkin ada sharing pengalaman ada trik-trik. Ya, kurang lebih sama ya Dr. Irawan tadi. Jadi penggunaan advance bipolar seperti ini, ligasur ini kan dia untuk pembuluh darah dengan diameter yang lebih dari 7 mili ya. Jadi up 7 mili kalau baru buka bungkus itu aman-aman saja. Nah, tapi kalau sudah beberapa kali digunakan pada pasien ya, memang kemampuan untuk melakukan koagulasinya itu juga akan berkurang ya. Jadi lebih secure ya kita sambil dilakukan penjahitan ya, secure. Atau bisa juga kita koagulasi, setelah itu baru kita potong ya, kemudian ditambah lagi dengan jahitan. Itu aja. Terima kasih Dr. Patius. Masih ada lagi pertanyaan kira-kira? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, di belakang kayaknya sudah siap ya. Betul. Ya, session kita akhiri sesi ini. Terima kasih pada para narasumber atas materi-materi yang telah diberikannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.